Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kimia Organik akan mempresentasikan senyawa aromatik dan reaksinya. Ini merupakan anggota kelompok, Saya Lea Permata Herdani. Saya Naswala Mevani. Saya Rasa dan Alfian. dan saya Alisa Nabila. Berikut adalah sumber rujukan yang kami gunakan. Yang kami gunakan adalah buku Organic Chemistry 1 yang ditulis oleh Regis Argawal. Di sini kami menjelaskan mengenai materi halaman 262 sampai 266 dan menjawab dua pertanyaan terkait materi yang telah diberikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alisa Nabila, dipersilakan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa kimia organik yang tersusun dari dua jenis atom dan memiliki rumus CXHY. Berdasarkan susunan atom tersebut, dalam molekulnya terbagi menjadi senyawa alifatik dan senyawa siklik. Senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka. Senyawa hidrokarbon siklik adalah senyawa karbon yang rantai C-nya melingkar. Selanjutnya adalah hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik biasa juga disebut arena atau hidrokarbon aril. Rumus umum arena adalah CnH2n6y, di mana Y adalah nomor cincin benzena di dalam molekul. Senyawa aromatik yaitu senyawa karbon yang terdiri dari 6 atom C yang membentuk rantai benzena. Hidrokarbon aromatik adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar yang mempunyai ikatan antar atom C tunggal dan rangkap secara selang-seling atau bergantian atau konjugasi. Hidrokarbon aromatik dapat berupa monosiklik atau polisiklik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reaksi-reaksi untuk menentukan struktur dari benzena. Di sini ada 5 reaksi. Hal ini berkaitan dengan teori Kukule yang telah dilakukan pada 1865. Untuk reaksi 1 dan 2, disimpulkan bahwa struktur benzena terdiri dari dua bentuk sikloheksatriena, yang bisa disebut juga sebagai bentuk resonansi. Dengan kata lain, struktur benzena merupakan perpaduan atau kesetimbangan antara dua bentuk heksatriena yang berbeda, sedangkan untuk reaksi 3, 4, dan 5 tidak dapat dijelaskan menggunakan struktur Kukule. Selanjutnya adalah struktur hibridasi resonansi. Hal ini masih berkaitan dengan struktur Kukule. Menurut model ikatan valensi, benzena dinyatakan sebagai hibrida resonansi dari dua struktur penyumbang yang ekivalen. Resonansi terjadi karena adanya delokalisasi elektron dari ikatan rangkap ke ikatan tunggal. Ambang resonansi bukanlah struktur nyata dari suatu senyawa. Selanjutnya adalah sifat fisika dari benzena. Di sini ada 7 sifat. Yang pertama adalah benzena adalah cairan tidak berwarna yang mempunyai wangi yang berkarakteristik. Benzena juga merupakan termasuk cairan volatile yang artinya cairan yang mudah terevaporasi di suhu ruang. Sifat benzena adalah cairan yang tidak berwarna dengan bau manis yang khas. Benzena memiliki titik lebur sebesar 5,5 derajat Celcius dan titik didih sebesar 80 derajat Celcius. Ini berarti benzena akan berubah dari keadaan padat menjadi cair ketika suhunya mencapai atau melebihi 5,5 derajat Celcius. Titik leleh yang rendah berhubungan dengan sifat fisika benzena pada poin 1, yaitu mudah terevaporasi. Sedangkan untuk titik didih terendah dipegang oleh senyawa benzena, sementara titik didih tertinggi dipegang oleh asam benzoat. Titik didih dan titik leleh senyawa ini dipengaruhi oleh sifat kepolaran gugus senyawanya sendiri. Senyawa-senyawa turunan benzena terdiri dari sifat polar maupun non-polar. Untuk yang polar adalah fenol, benzil, alkohol, anilin, dan asam benzoat. Untuk non-polar ada benzena, etil benzena, dan toluena. Sifat yang keempat, sifat yang ketiga adalah mudah terbakar. Hal ini dikarenakan benzena mudah terbakar dengan nyala bergelaga dan berwarna karena memiliki kadar karbon yang tinggi. Yang keempat adalah memiliki densitas yang lebih ringan dari air. Densitas benzena sendiri sekitar 0,876 gram per mililiter pada suhu kamar, yang artinya benzena lebih ringan dari air sehingga akan mengapung di atas air jika dicampurkan. Sifat yang kelima adalah tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut pada pelarut organik. Kemampuan larut atau kelarutan suatu zat tergantung pada sifat kepolaran pelarut dan zat larut. Sebagaimana ungkapan like dissolve like, yang maksudnya adalah senyawa polar akan larut dalam pelarut polar maupun senyawa begitu juga dengan senyawa nonpolar. Benzena memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam air karena sifat nonpolar dan polaritas rendah. Molekul-molekul benzena tidak dapat berinteraksi dengan molekul-molekul air dengan baik, sehingga benzena tidak dapat larut dalam air namun dapat larut pada pelarut organik seperti ester dan alkohol. Yang keenam adalah mempunyai momen dipol 0 dan termasuk senyawa nonpolar. Termasuk senyawa benzena adalah senyawa yang bersifat nonpolar. Dari bentuk molekulnya, benzena tidak simetris dan memiliki momen dipol 0. Yang ketujuh adalah termasuk zat beracun dan bersifat karsinogenik.
Benzena termasuk senyawa yang beracun karena paparan benzena pada manusia menyebabkan gejala neurologis atau mempengaruhi sumsum tulang belakang dan menyebabkan anemia aplastik. Sedangkan kenapa benzena disebut karsinogenik karena paparan benzena tingkat tinggi ataupun tingkat rendah tapi sering dapat menyebabkan kanker pada manusia. Contoh kanker yang dapat disebabkan adalah kanker limfatik, hematopoietik, leukemia, multiple myeloma, dan limfoma non-Hodgkin. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya adalah metode-metode persiapan benzena. Di sini mengacu pada berbagai teknik yang digunakan untuk mensintesis atau memperoleh benzena dari bahan baku tertentu. Seperti pada gambar 1-6 merupakan sintesis turunan benzena untuk menjadi benzena. Contohnya adalah pada gambar pertama itu merupakan reaksi dekarboksilasi asam benzoat untuk menjadi benzena, atau contoh lainnya adalah pada reaksi ke-6 itu merupakan reduksi fenol menggunakan reduktor Zn untuk mengubahnya menjadi benzena, ataupun contoh lainnya adalah mengubah heksana menjadi benzena melalui reaksi oksidasi heksana menjadi benzena dengan oksidator kromium 3 oksida. Boleh dilanjut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sifat kimia dari benzena. Yang pertama ada reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Reaksi substitusi ini adalah reaksi yang paling khas dari benzena. Reaksi ini terjadi ketika benzena bereaksi dengan reagen elektrofilik. Pada tahapannya, satu atau lebih atom hidrogen pada cincin benzena akan digantikan oleh elektrofil seperti ilustrasi berikut. Next. Pada saat ini ditampilkan mengenai profil energi pada reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Dapat diketahui bahwa benzema merupakan nukleofil buruk karena kehilangan aromatisnya. Langkah pertama reaksi ini merupakan RDS, di mana kompleks S akan terbentuk. Kompleks S memiliki 4 elektron karbokation yang terstabilisasi resonansi non-aromatik. Pemutusan ikatan CH terjadi dalam langkah cepat, tidak ada efek isotopik. Laju reaksi terbentuk adalah C6H6, C6D6, dan C6T6. Next. Berikutnya ada halogenase benzena. Proses ini biasa terjadi dalam kehadiran katalis. Tahapan umum yang terjadi pada proses reaksi halogenase benzena ini adalah aktivasi katalitik, dilanjut dengan pembentukan elektrofil, serangan elektrofilik, dan diakhiri dengan reaksi eliminasi. Next. Poin penting yang bisa kita dapatkan dari halogenase benzena ini adalah fungsi asam Lewis adalah mengubah elektrofil yang lebih lemah menjadi elektrofil yang lebih kuat. Asam Lewis yang paling umum digunakan untuk menghasilkan reaksi klorinasi dan brominasi adalah FeCl3, FeBl3, dan AlCl3. Klorida besi dan bromida besi biasanya dihasilkan dalam campuran reaksi dengan menambahkan besi ke dalamnya. Besi kemudian bereaksi dengan halogen untuk menghasilkan halida besi. Dan yang terakhir, asam Lewis berperilaku sebagai pembawa halogen. Next. Reaksi berikutnya adalah nitritasi benzena. Pada proses nitritasi ini terdiri dari 3 tahapan umum, yaitu diawali dengan pembentukan nitronium ion, dilanjutkan dengan serangan elektrofilik oleh nitronium ion, dan diakhiri dengan penghilangan proton. Next. Selanjutnya adalah poin penting dari nitrasi benzena. Yang pertama adalah asam basa Bronsted. Dalam nitrasi benzena, asam nitrat bertindak sebagai basa Bronsted dengan menerima proton dari asam sulfat yang bertindak sebagai asam Bronsted. Yang kedua adalah rasio. Untuk membentuk 1 mol NO2+, diperlukan rasio 2:1 untuk asam sulfat dan asam nitrat. Hal ini karena dalam proses nitrasi, asam sulfat mengeluarkan proton untuk membentuk ion sulfat sebagai katalis dan juga sebagai penyerap air. Yang ketiga adalah karbokation. Langkah yang menentukan kecepatan reaksi dalam nitrasi benzena adalah pembentukan karbokation. Ini terjadi ketika salah satu dari hidrogen pada cincin benzena dipisahkan, membentuk karbokation yang stabil. Yang keempat adalah ikatan CH. Pemutusan ikatan CH terjadi dalam langkah awal yang cepat dalam reaksi nitrasi sehingga tidak terjadi efek isotopik. Yang kelima adalah mengaktifasi. NO2 adalah grup yang mengaktifasi. Artinya ketika gugus nitro sudah terpasang pada cincin benzena, kemampuan cincin untuk mengalami reaksi nitrasi selanjutnya akan menurun. Hal ini disebabkan oleh efek penghalang sterik yang dihasilkan oleh gugus nitro yang menghambat akses elektrofil ke posisi reaktif pada cincin benzena, sehingga reaktivitas benzena terhadap reaksi nitrasi selanjutnya akan menurun. Kemudian ada sulfonasi benzena. Benzena bereaksi dengan asam sulfat yang menguap pada suhu ruangan, yang kemudian menghasilkan asam benzena sulfonat. Berikutnya merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam mekanismenya. Jika benzena direaksikan dengan H2SO4 yang mengandung SO3 terlarut, maka dihasilkan senyawa asam benzena sulfonat. Lalu kita ke poin penting sulfonasi
benzena, yang pertama ada reagen. Sulfonasi benzena menggunakan campuran asam sulfat pekat dan asam nitrat sebagai reagen. Untuk produk utama reaksi adalah asam sulfobenzena. Produk sampingan mungkin termasuk asam nitrobenzena, asam sulfat, dan asam nitrat. Untuk kondisi reaksinya, suhu reaksi biasanya antara 50 sampai 100 derajat Celcius. Waktu reaksi tergantung pada substituen pada cincin benzena dan kondisi reaksi lainnya. Lalu kegunaannya, sulfonasi benzena adalah langkah penting dalam sintesis berbagai senyawa organik seperti deterjen, pestisida, dan obat-obatan. Asam sulfobenzena juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri plastik dan tekstil. Selanjutnya adalah soal yang berkaitan dengan topik yang sudah kami bahas. Soal pertama mengenai nitrasi benzena. Setelah mengalami proses nitrasi, produk yang dihasilkan direduksi dengan timah dan asam klorida. Produk yang diperoleh kemudian didiazotisasi dan dipanaskan dengan kalium iodida. Campuran reaksi yang terbentuk mengandung Jawabannya adalah campuran O dan P iodotoluen. Ketika benzena mengalami nitrasi, itu berarti gugus nitro ditambahkan ke cincin benzena. Hasil dari nitrasi tersebut kemudian direduksi menggunakan timah dan asam klorida. Reduksi ini bertujuan untuk mengurangi gugus nitro menjadi amina yang kemudian dapat didiazotisasi. Produk yang kemudian dapat didiazotisasi. Selanjutnya, produk diazotasi dipanaskan dengan kalium iodida. Pada kondisi pemanasan, iodid dari kalium iodida dapat bertindak sebagai nukleofil dalam suatu reaksi penggantian nukleofilik yang membentuk senyawa iodotoluen. Karena iodida adalah nukleofil, reaksi ini akan menghasilkan produksi substitusi yang mengarah ke posisi orto dan para pada cincin benzena. Dalam hal ini, maka jawaban yang benar adalah campuran dari O dan P iodotoluen. Untuk soal 2-nya, berikut ini adalah kegunaan senyawa turunan benzena. Yang pertama, 1 pengawet makanan, 2 bahan peledak, 3 zat disinfektan, 4 pembuatan zat warna, dan 5 bahan bakar roket. Kegunaan yang tepat untuk senyawa turunan benzena dengan rumus berikut adalah, untuk jawabannya, struktur senyawa di atas memiliki gugus OH sehingga merupakan gugus fenol. Gugus fenol sering digunakan sebagai obat-obatan, bahan pembuatan plastik, dan disinfektan. Dan berikut merupakan sumber rujukan selain buku yang diberikan di IMAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.